prinsip kerjanya seperti ini. Air masuk sini, terus mendorong klepnya akhirnya nutup. Setelah klep nutup, air memantul karena air nggak bisa lewat sini, airnya dipantulkan. Di sini air tetap mengalir, di sini air memantul, terus ditumbuhkan. Air mencari jalan, akhirnya ke sini, dari jalan keluar, membuka klep sini. Akhirnya klep ini terbuka, terus air naik ke tabung. Nah, dalam tabung, mengisi tabung ini. Di sini terisi air terus karena di sini masih menutup. Terus karena di sini terisi terus, akhirnya udara yang terdapat di dalam tabung terdesak. Akhirnya semakin lama air semakin banyak, udara semakin terhimpit, terdesak, akhirnya mampat. Air akhirnya terpantulkan, memantul sini. Klep akhirnya menutup karena terdorong pantulan. Klep yang di sini menutup, yang tadi membuka, sekarang karena pantulan menutup, terus air nggak bisa keluar. Satu-satunya jalan karena masih ada dorongan udara lewat sini air. Seperti itu prinsip kerjanya. Klep yang sebelah sini, klep buangnya. Untuk klep yang buang di sini bisa bikin sendiri. Misalkan murni bikin dari semuanya dari paralon PVC bisa. Klepnya bisa bikin seperti ini nanti. Bisa dibikin seperti ini nanti. Cuman kebetulan saya punya ini, saya pakai. Prinsip kerja klepnya seperti ini. Jadi nanti kalau bikin sendiri, misalkan nggak pakai seperti ini, bikin sendiri bisa. Ini prinsip kerja klepnya seperti ini. Nah, ini klep pabrik, bawaan pabrik. Ini sebenarnya bukan fungsinya untuk ini, tapi untuk yang lain. Modelnya seperti ini. Di sini ada pernya sebelah sini. Ada pernya. Yang kita butuhkan seharusnya ini nanti bisa begini. Ini klep terdorong air memantul. Terus nanti ini harus bisa turun lagi seperti ini. Setelah ini nutup harus bisa turun lagi seperti ini. Jadi setelah ini klepnya nutup harus bisa turun lagi seperti ini. Yang kita butuhkan seperti itu. Tapi ini kan menutup terus karena di sini ada pernya. Makanya pernya kita lepas. Nah, ini pernya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini ada silang seperti ini, ada lubangnya. Ini untuk stabilnya ini, untuk batang klepnya ini. Lubang ini untuk menstabilkan ini saja. Jadi nanti stabil, tidak lari-lari, tidak goyang kemana-mana. Sekaligus untuk pembatas per ini. Jadi per ini bisa dipasang sini, bisa dipasang sini. Kalau dari rakitan pabrik terpasang di sini, makanya klepnya menutup terus. Karena klep tertarik. Yang kita butuhkan kan nggak seperti itu, harus terbuka dulu baru nutupnya, karena kedorong air, bukan karena per ini. Tertutupnya bukan karena per ini. Jadi tertutupnya klep ini harus karena dorongan air, cuman terbukanya nanti karena per. Yang kita butuhkan seperti itu. Makanya misalkan ini tadi kan bawaan pabrik terpasang di sini, akhirnya menutup terus, kita balik. Nah, seperti ini yang kita butuhkan. Nah, jadi menutupnya karena dorongan air. Karena dorongan air menutup. Terus harus bisa turun sendiri seperti ini, karena dorongan per. Karena sistem kerjanya ini air masuk, mendorong ini, memantulkan air, mendorong klep, memantulkan air, naik sini. Cuman ini harus terbuka lagi untuk membuang sisa limbahnya, limbah air itu harus bisa terbuka lagi.
makanya kita butuhkan per ini di sini. Cuman ini tidak akan saya pakai karena pernya terlalu kuat untuk tekanan dari sini, terlalu kuat, tidak bisa mendorong klep ini. Makanya per itu sangat berpengaruh besar, harus menyesuaikan dengan tekanan. Kalau tekanannya kecil ya harus bisa menyesuaikan, kalau besar juga harus bisa menyesuaikan. Jadi intinya ini klep harus bisa tertutup karena dorongan air, tapi juga harus bisa membuka sendiri nanti. Jangan sampai ini menutup terus karena dorongan air, harus bisa membuka. Jadi harus menyesuaikan antara tekanan dengan pernya, harus bisa menyesuaikan. Karena saya pakai yang untuk eksperimen ini tekanan airnya tidak kuat, sudah saya coba tapi tidak kuat, makanya per ini tidak saya pakai. Saya pakai per modifikasi sendiri. Misalkan per ini dipotong mungkin bisa lebih lentur, atau diganti dengan per yang lebih lentur mungkin bisa, tapi saya belum nyoba. Saya pakai per modifikasi sendiri. Sayang mau motong ini, sayang. Jadi saya lepaskan, tidak saya pakai pernya. Jadi kalau nanti bikin sendiri, prinsip kerjanya misalkan bikin murni dari paralon ya prinsip kerjanya seperti itu. Menutupnya karena air tapi harus bisa buka gitu. Ini penyambung saja, penghubung saja. Seperti ini. Untuk pernya saya pakai plat kendaraan bermotor, karena per yang aslinya tidak saya pakai ini plat kendaraan bermotor. Ini patah, ini seharusnya ini nyambung gini tadi. Nah gini, ini begini tadi, seharusnya gini. Jadi ini masuk ke dalam sini, posisinya seperti ini. Nah seperti ini. Nah, ujung yang tadi, ujung batang batang katup ini, batang klep ini, ujungnya yang ini, ujungnya sebelah sini itu harus menempel pada ini, pada pernya ini. Jadi nanti kalau tertekan ujungnya menekan ini terus, tapi terpantulkan lagi oleh per ini. Jadi masangnya harus ada lebih sedikit gini, jangan pas gini. Nanti nggak bisa memantulkan kalau pas. Kalau nutup ya nutup terus akhirnya. Jadi harus ada lebihnya segini. Jadi ini masanya harus lebih rendah. Ini masanya yang ini harus lebih rendah dari ujung yang ini. Nah, begini. Ya diperkirakan sendiri tinggi rendahnya. Tapi jangan pas gini. Harus lebih rendah sedikit dari ujung batang ini, ujung batang klep. Ini dari plat kendaraan bermotor, karena kuat dan tidak terlalu kaku, tidak terlalu lentur, pas dengan ukuran tekanan yang saya pakai. Tekanan yang masuk, yang sudah saya coba itu pas. Jadi nanti untuk per harus menyesuaikan dengan tekanan begitu, nggak harus persis yang saya pakai seperti ini, tapi harus menyesuaikan pernya, lentur tidaknya harus menyesuaikan. Dan untuk klep yang di sini pakai ini pun bisa. Nah sama, nah ini kan seperti ini, dari tumpukan di sini, dari pantulan air sini, terus dari tumpukan karena aliran masih ini naik. Nah setelah naik karena pantulan ini turun, air nggak bisa keluar sini. Jadi kalau di sini pakai yang seperti ini, pernya dilepas murni wis, tanpa per wis ya, seperti itu. Cuman kalau yang di sini saya bikin sendiri dari uang logam 500-an. Nah seperti ini,
saya gabungkan sama ring besi, saya tempel pakai lem besi. Terus yang di sini saya pakai karet ban dalam, ban dalam sepeda motor saya tempel, tapi jangan yang lubang seperti ini, karetnya harus yang utuh, agar nanti nutupnya ya rapat, harus yang utuh. Terus di sini saya taruh ini, jadi kan ini air masuk, ini air masuk dari sini, masuknya lewat sini. Saya di sini saya kasih ini seperti ini, masuk. Terus klep ini buka ke tabung, terus terjadi pantulan, terus klep ini terdorong lagi nutup ini. Jadi air masuk sini, ini naik, terjadi pantulan, ini kedorong lagi nutup seperti ini. Jadi ini murni, tapi harus dikasih jaraknya, jangan terlalu ini harus ada apa ya, ini diusahakan supaya tidak terbolak-balik. Nanti bisa, kalau terbolak-balik ada ruang ini bisa terjadi terbolak-balik ya, ini bisa gini terbalik ini, jadi karetnya jadi di atas. Makanya harus diatur supaya karetnya ini tetap di bawah saat terdorong dari pantulan air yang dari atas begini. Kalau ini saya pakai penggulung benang, minta di tetangga, kalau tetangganya penjahit, nah itu biasanya beli benang yang gulungannya besar, yang gulungannya segini panjangnya, antara kanan dan kiri modelnya gulungannya seperti ini. Terus saya potong jadi dua, yang satu saya masukkan sini, jadi di dalam sini ada gini. Ini kenapa pendek, saya potong karena rusak, terus saya potong. Sebenarnya panjangnya segini, jadi panjang segini saya bagi dua, yang satu saya masukkan di sini, jadi gini untuk klepnya yang sini. Seperti itu prinsip kerja pompa hidram, seperti itu. Kalau untuk makanya kalau yang di sini harus menyesuaikan pernya, karena harus menyesuaikan dengan tekanan. Misalkan di sini memakai pipa besi yang 2 inci atau 3 inci, 2 inci atau rong dim atau telung dim, yo tekanannya lebih besar ya. Nah, tekanannya lebih besar. Nah, jadi di sini pernya harus menyesuaikan untuk mengatur klep itu, begitu. Seperti itu. Kalau untuk eksperimen biasa pakai yang 1 dim ini, bisa pakai klep yang seperti yang seperti ini. Ada ini kan plastik, yang model plastik, yang model besi ada tulisan klep tabu, itu ada yang modelnya besi. Itu tidak menggunakan per karena beban klepnya sudah berat, jadi bisa balik sendiri. Tapi meskipun pakai tulisan klep tabu itu, kalau tekanan di sini lebih besar, misalkan pakai 2 inci ya nggak bisa, karena walaupun beban klepnya sudah berat, nggak bisa karena tekanannya lebih besar. Makanya untuk klep buangnya di sini harus bisa mengatur supaya klep itu bisa naik turun. Naiknya murni karena tekanan air, turunnya harus kalau bisa menyesuaikan dengan tekanan air bisa turun sendiri ya nggak usah per, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa harus pakai per ya, bagaimana lah caranya supaya bisa turun gitu, karena dengan menyesuaikan tekanannya seperti itu. Itu prinsip dasar pompa hidram. Untuk prakteknya besok pagi, karena sudah malam mau praktek ya nggak kelihatan ya, seperti itu ya. Untuk yang bikin sendiri ya prinsipnya lihat ini tadi, persis seperti ini prinsip kerjanya, bisa pakai seperti ini. Ini dari cukuran pisau cukur, ini batang pisau cukurnya. Nah di sini saya potong, terserah Anda pakai seperti apa. Ini batang aluminium, bisa buat klepnya, bisa, terserah. Yang penting prinsip kerjanya seperti itu. Besok untuk prakteknya. Kalau di dekat rumah Anda ada sungai ya dicoba di sungai ya, karena di sini nggak ada sungai ya, ini sebagai hiburan saja. Tapi sebaiknya kalau Anda punya tetangga yang membutuhkan, ada tetangga yang membutuhkan ya kasih tetangga lah. Kalau Anda